Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema komunitas pemberdayaan. Bacaan firman terambil dari Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi, sebagaimana tubuh kita mempunyai banyak anggota, demikianlah juga tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian-bagian tubuh itu, dan kita masing-masing dibutuhkan untuk menyempurnakan tubuh itu. Karena tugas kita berlain-lainan, jadi kita merupakan kesatuan yang saling membutuhkan. Komunitas pemberdayaan adalah berbeda dengan komunitas memperdayakan. Dari penulisan dan bacaan kata saja sudah berbeda. Demikian juga dengan arti dan maksudnya. Komunitas adalah kumpulan, grup, atau kelompok yang terdiri lebih dari satu orang atau terdiri dari beberapa orang. Komunitas pemberdayaan terdiri dari kumpulan atau kelompok orang yang saling menasehati, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur. Komunitas pemberdayaan adalah komunitas yang akan membangun, melatih, memperlengkapi, mempersiapkan. Sehingga tidak mustahil dari komunitas tersebut akan lahir orang-orang yang baik, yang cerdas, yang kuat, yang berkualitas, yang akan mendatangkan manfaat dan berdampak positif baik bagi diri sendiri, bagi rumah tangga dan keluarga, bagi gereja dan dimanapun berada. Tuhan sangat rindu dan berkenan apabila sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus dari dosa, dan sudah dibenarkannya supaya berada dalam komunitas pemberdayaan, yaitu komunitas tubuh Kristus. Karena apabila kita berada dalam komunitas tubuh Kristus, kita akan sadar bahwa kehadiran kita sebagai anggota tubuh Kristus mempunyai peranan masing-masing yang berlainan untuk turut membangun dan menyempurnakan tubuh itu. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat Ibrani supaya mereka jangan meninggalkan perhimpunan atau komunitas pemberdayaan. Ibrani pasal 10 ayat 25 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dalam komunitas tubuh Kristus, Tuhan rindu kita bukan bergosip ataupun membicarakan kekurangan dan kejelekan satu dengan yang lain atau hal sia-sia lainnya, tetapi mengizinkan dan meluaskan perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalamnya, sehingga iman dan kerohanian kita akan semakin dibangun dan dikuatkan. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bangunlah dan teruslah berada dalam komunitas pemberdayaan, yaitu komunitas orang-orang yang benar, sehingga kita akan terus bertumbuh dengan sehat segar dan berbuah serta berhasil dalam segala apapun yang kita kerjakan, sekalipun di masa-masa sulit dan sukar. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.